Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Wandari dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Ilmu Kelautan dengan NIM 210341100088. Di video kali ini aku bakal ngejelasin satu mata kuliah yang disebut akustik kelautan. Oke, dalam akustik kelautan kita belajar tentang sistem deteksi bawah air. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem deteksi bawah air? Dan sistem deteksi bawah air itu kayak apa sih? Dan sistemnya bagaimana? Contohnya apa aja? Dan manfaatnya apa aja? Jadi di video kali ini kita bakalan lebih mengenal dalam tentang sistem deteksi bawah air. Jadi untuk lebih lanjutnya disimak ya video selanjutnya. Luasnya lautan Indonesia memberikan tantangan tersendiri, baik dari segi pemanfaatan sumber daya laut maupun keamanan. Beruntung karena perkembangan teknologi penginderaan dan pencintaan laut terus berkembang. Dalam teknologi penginderaan bawah laut, kita mengenal sistem deteksi bawah air, yang merupakan sistem penginderaan bawah air yang memanfaatkan gelombang suara yang merambat dengan air. Sistem deteksi bawah air ini identik dengan suatu sistem yang menggunakan gelombang suara, yaitu sonar. Dalam video kali ini, kita akan lebih mengenal mengenai sonar yang termaksud ke dalam sistem deteksi bawah air. Untuk bisa memantau kekayaan dan biota laut serta menjaga keamanan laut, sonar menjadi teknologi yang harus dimiliki. Pengertian sonar sendiri merupakan singkatan dari Sound, Navigation, and Ready, yakni sebuah sistem perangkat untuk mendeteksi serta menentukan jarak benda yang berada di bawah laut. Sistem sonar memang banyak digunakan dalam perkapalan. Tidak heran jika sonar sendiri terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah sonar aktif dan jenis kedua adalah sonar pasif. Kedua sonar memiliki perbedaan jika dilihat dari cara kerjanya. Cara kerja sonar aktif berawal ketika kapal mengirim pemancar dan transmitter berupa gelombang suara ke dalam air menggunakan transducer sonar. Transducer sonar adalah sebuah alat yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara di dalam air. Selanjutnya, gelombang suara akan merambat di dalam air dan lalu mengenai objek sasaran, misalnya batu karang, ikan, dan lainnya yang berada di bawah laut. Gelombang suara yang telah terkena objek berikutnya terpantul menghasilkan objek gema atau echo. Sinyal pantulan tersebut langsung diterima oleh detektor dan kemudian dianalisis pada sebuah monitor untuk mengetahui arah, cepat lambat gelombang, hingga waktu yang nantinya berguna untuk mengukur kedalaman laut. Sedangkan cara kerja sonar pasif sangat sederhana, dan ini merupakan sistem sonar pertama yang dibuat oleh manusia. Sistem sonar pasif tidak mengirim sinyal ataupun gelombang suara seperti sonar aktif. Sonar pasif hanya dapat mendeteksi gelombang suara yang datang ke arah penerima. Lalu, hasilnya dapat diketahui dengan melihat di layar monitor. Tidak heran jika sonar pasif tidak dapat mengukur jarak objek dan juga kedalaman laut. Namun, masih dapat menentukan arah objek dan terkadang digunakan untuk mendeteksi suara hewan laut, misalnya paus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem sonar bekerja dengan menggunakan gelombang suara ultrasonik bawah air yang nantinya dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi serta menetapkan lokasi objek di bawah laut. Adapun fungsi lain dari sistem sonar, yakni mengetahui kedalaman atau jarak bawah laut. Pemanfaatan sistem sonar cukup luas digunakan untuk mendeteksi keberadaan kapal selam atau ranjau, mendeteksi kedalaman, keselamatan dalam dunia penyelaman, penangkapan ikan secara komersial, hingga komunikasi di dalam laut. Manfaat sonar sendiri ternyata beraneka ragam loh. Yang pertama, dapat mengetahui daerah diduga mempunyai kelimpahan atau kepadatan ikan yang tinggi. Yang kedua, memberikan informasi kepada nelayan setempat sekaligus mengevaluasi kinerja unit penangkapan yang digunakan sehingga dapat dihasilkan hasil tangkap yang optimum. Yang ketiga adalah memberikan informasi kepada pelayan agar terhindar dari bahaya-bahaya kapal kandas dikarenakan dangkalnya suatu perairan. Dan yang keempat adalah dapat mempermudah unit penelitian laut beserta sumber daya laut. Fun fact, ternyata sonar ini digunakan dalam bidang kesehatan juga loh. Salah satunya adalah USG. Jadi di saat ada ibu hamil yang ingin mengetahui apakah dede bayinya di dalam perut ini kenapa sih dan kira-kira sehat atau tidak sih. Nah, sistem sonar ini yang dipergunakan untuk mempermudah dalam proses USG tersebut. Contoh lain dalam sistem sonar banyak ditemukan pada hewan. Beberapa jenis hewan yang menggunakan telinga mereka untuk mengarahkan suara ke dalam sistem pendengarannya. Hal ini untuk membantu mereka dalam mengetahui arah dari mana suatu berasal, misalnya kelawar dan lumba-lumba. Kelawar adalah hewan yang dapat mendengarkan bunyi berfrekuensi hingga 20.000 Hz.
Hewan ini akan mengeluarkan gelombang suara, kemudian dipantulkan kembali oleh benda-benda ataupun hewan lain yang dilewatkan, ataupun diterima pada suatu alat di tubuh kelelawar. Lumba-lumba juga termasuk salah satu hewan yang memanfaatkan sistem sonar saat berenang, seperti yang diketahui jika lumba-lumba termasuk hewan mamalia yang bernafas menggunakan paru-paru. Terkadang saat berenang, lumba-lumba mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi untuk berkomunikasi. Selanjutnya, bunyi yang dikeluarkan akan terpancar ke arah sekitar tubuh lumba-lumba untuk segera dipantulkan kembali jika membentur benda atau hewan. Pantulannya akan ditangkap ke bagian rahang bawah yang disebut jendela akustik, untuk kemudian diteruskan ke telinga bagian tengah dan berakhir ke otak untuk diterjemahkan. Sistem sonar yang dimiliki lumba-lumba sangat bermanfaat untuk mengetahui jarak benda, ukuran, hingga pergerakannya. Bahkan dapat mengirim pesan ke sesama meskipun berjarak 220 km, serta berkomunikasi untuk mengingatkan bahaya dan mencari pasangan. Prinsip kerja dari sistem sonar yaitu sebuah kapal akan memancarkan sinar ke dalam air. Maka pantulan dari sinyal tersebut akan menimbulkan efek gema dan akan dipantulkan kembali kepada sistem penerima atau disebut receiver. Lalu dilakukan pengalkulasi mengenal jarak objek dari lokasi kapal dan juga informasi lainnya seperti pemetaan bawah air. Cara kerja sonar adalah echo sounder, mengimisikan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Gelombang suara ini akan merambat dalam air. Jika mengenai objek, yaitu ikan, maka gelombang suara tersebut akan terpantul. Sinyal pantulan yang akan diterima oleh hidrofon dan ditampilkan oleh display yang menggambarkan karakteristik objek di bawah air. Untuk mengetahui lokasi atau jarak dari objek bawah air, maka waktu yang dibutuhkan gelombang suara tersebut dapat digunakan gelombang suara untuk mencari jarak panjang gelombang yang ditempuh gelombang suara tersebut. Sedangkan jarak atau posisi aktual dari objek tersebut diperoleh dengan membagi dua panjang gelombang yang ditempuh. Hasil dari pencitraan sonar dapat disajikan dalam bentuk 2 dimensi, bahkan menjadi representasi menjadi 3 dimensi, dengan cara penambahan data kedalaman atau dengan cara algoritma, menggunakan informasi intensitas gema yang terkandung dalam derajat kehitaman. Dengan model 3 dimensi, bertujuan untuk meningkatkan visualisasi bawah air sehingga akan memberikan informasi yang lebih jelas tentang objek bawah air, topografi bawah air, dan untuk pembuatan jalur pelayaran dan pemetaan bawah air. Sekian penjelasan saya mengenai sistem deteksi bawah air. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena teman-teman udah mampir, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawah air 5,9 juta kilometer kubik. Objek tersebut akan bahan atau kepadatan di atas 20.000 Hz. Sinar ke dalam air, maka gelombang suara tersebut akan terpantul. Sinyal pantul adalah echo sounder, mengemisikan diperoleh dengan berbagi dua panjang gelombang yang ditempuh 2 dimensi, bahkan menjadi representasi jelas tentang objek bawah danau, topografisasi bawah tinggi untuk berkomunikasi. Dengan model 3